Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas mengalahkan perampok sadis sampai bertekuk lutut dan bertobat. Dikisahkan Abu Nawas mendengar ada ketua perampok yang terkenal sadis dan sangat kejam. Dia mempunyai puluhan anak buah yang juga sadis. Mereka semua kerap melakukan aksi di tengah gurun pasir yang gersang, jauh dari permukiman penduduk. Bagi siapa saja yang melewati daerah kekuasaan perampok sadis itu, maka ia akan bernasib sial, terutama rombongan kabilah yang membawa barang dagangan. Apabila ada yang berani menolak atau melawan saat ia dirampok, gerombolan perampok tersebut tidak segan-segan untuk membunuhnya. Pada suatu ketika Tuan Hamid berencana pergi ke negeri seberang untuk membawakan pesanan, yakni sebuah perhiasan emas. Namun ia mulai merasa ragu untuk melakukannya, sebab ia harus melewati gurun pasir yang merupakan kawasan komplotan dari perampok sadis tersebut. Tuan Hamid pun menjadi bingung dengan situasi yang dialaminya, sementara ia harus mengirim emas pesanan secepatnya. Setelah ia merenung agak lama, maka terlintas di benaknya sosok dari Abu Nawas. Semoga saja dia bisa membantuku kali ini, pikir Tuan Hamid. Dia lantas pergi untuk menemui Abu Nawas. Sesampainya ia di rumah Abu Nawas, Tuan Hamid lalu mengungkapkan permasalahannya kepada Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku menjadi bingung dengan situasi yang sedang aku alami ini. Barangkali kamu bisa membantuku, ujar Tuan Hamid. Masalah apa yang telah membuatmu bingung, wahai Tuan Hamid? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, besok kan aku harus mengirim perhiasan emas ke negeri seberang. Tapi aku takut karena harus melewati gurun pasir yang menjadi tempat komplotan para perampok sadis. Aku dengar sih, siapapun yang melewati daerah itu pasti hartanya dirampok sampai ludes. Kalau menolak, maka ia akan dibunuh Abu Nawas, ucap Tuan Hamid. Menurutmu apa yang harus aku lakukan Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid meneruskan. Sejenak Abu Nawas terdiam. Di dalam hati ia berkata, mereka memang perampok yang sangat sadis. Aku dengar juga tidak ada yang bisa selamat melewati daerah itu, kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah, begini saja Tuan Hamid, aku akan membantumu. Biarkan aku yang akan melakukan tugas itu, ucap Abu Nawas pada Tuan Hamid. Maksudmu kamu yang akan mengantar emasnya Abu Nawas? Tanya Tuan Hamid. Benar Tuan Hamid, itu pun kalau Tuan mengizinkan, jawab Abu Nawas. Tentu saja Abu Nawas, aku mau. Aku justru berterima kasih kepada kamu. Kalau kamu berhasil menjalankan tugas ini, akan aku beri engkau hadiah, kata Tuan Hamid kegirangan. Singkat cerita, berangkatlah Abu Nawas membawakan emas Tuan Hamid. Dia mengikuti rombongan kabilah besar yang sama-sama menuju negeri seberang. Saat tengah malam tiba, sampailah mereka di tengah gurun pasir yang merupakan daerah komplotan dari perampok sadis yang terkenal itu. Dari kejauhan Abu Nawas melihat ada gubuk kecil yang dihuni oleh satu orang. Maka terlintaslah di benaknya sebuah ide untuk menyelamatkan emas yang dibawanya. Sebelum dihadang oleh para perampok, lebih baik aku titipkan emas ini kepada orang penghuni gubuk itu, pikir Abu Nawas. Ia pun segera memisahkan diri dari rombongan dan berjalan menuju gubuk itu. Kawan, bolehkah aku menitipkan barang ini? Hanya sebentar saja kok, tanya Abu Nawas.
Orang penghuni gubuk itu pun menjawab, "Oh, silakan taruh saja di dalam, Tuan." Setelah menitipkan emas, Abu Nawas lalu mengejar rombongannya dan kembali berjalan bersama para kabilah. Tidak lama kemudian tiba-tiba komplotan para perampok muncul menghadang dengan pedang terhunus di tangannya. "Serahkan semua barang kalian, jangan ada yang tersisa. Bila kalian melawan ataupun menolak, kami tidak akan segan-segan untuk membunuh kalian," ancam komplotan perampok sadis itu. Rombongan kabilah ini pun terpaksa memberikan semua harta bendanya karena ketakutan dengan ancaman dan akan dibunuh. Sedangkan Abu Nawas yang tidak membawa apa-apa hanya digeledah dan luput dari aksi perampokan itu. Ketika semua barang dan harta berhasil didapatkan oleh perampok itu, komplotan perampok ini lalu pergi meninggalkan Abu Nawas dan rombongan kabilah. "Alhamdulillah emas yang kubawa bisa selamat," ucap Abu Nawas di dalam hati. Kemudian Abu Nawas berniat kembali mendatangi gubuk tempat menitipkan emasnya tadi. Setibanya di sana terlihat komplotan perampok yang tadi beraksi juga berada di dalamnya. "Celaka, ternyata aku salah. Orang yang aku titipi emas justru ketua dari perampoknya tadi," kata Abu Nawas sedikit kecewa. Saat Abu Nawas hendak pergi, ketua perampok melihat kehadiran dari Abu Nawas. "Hai Tuan, kemarilah, jangan takut," teriak perampok itu. Sesaat Abu Nawas ragu dengan tawaran dari ketua perampok tersebut. "Kalaupun aku lari, pasti akan mudah ditangkap oleh mereka dan bisa-bisa aku dibunuh. Lebih baik aku datangi saja mereka. Hanya kepada Allah aku meminta perlindungan," ucap Abu Nawas dalam hati. Lalu Abu Nawas memberanikan diri menghampiri mereka. "Tuan mau mengambil barang titipan Tuan?" tanya ketua perampok. "Benar, aku kesini berniat untuk mengambilnya lagi," jawab Abu Nawas. "Ambillah dan segera tinggalkan tempat ini," ucap ketua perampok. Abu Nawas sempat terkejut dan heran dengan ucapannya. Tidak ingin menyia-nyiakan waktu, Abu Nawas segera mengambil emas titipannya dan pergi meninggalkan tempat gubuk itu. Saat Abu Nawas berjalan menjauh, sayup-sayup mendengar percakapan para komplotan perampok tersebut. "Kenapa Tuan membiarkan orang asing itu mengambil hartanya?" tanya salah satu anak buah. Sang ketua perampok lalu menjawab, "Orang asing itu telah mempercayaiku seperti aku mempercayai Allah akan menerima tobatku. Aku hargai kepercayaan orang asing itu agar Allah menghargai kepercayaanku pula." Mendengar hal itu barulah Abu Nawas tahu bahwa yang sebenarnya si ketua perampok adalah orang yang ingin bertobat. Demikian cerita yang kocak dan singkat dari Abu Nawas yang bisa kami sajikan. Dan jangan lupa untuk mendukung channel kami agar berkembang ke depannya dengan cara menekan tombol like dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.